Om Swastiastu, selamat sore, selamat bertemu lagi dengan saya Dr. Purnama. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan memberikan perkuliahan tentang metodologi penelitian kuantitatif dengan subdasar tentang teori positivisme. Saudara-saudara, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel, saudara-saudara, pada umumnya dilakukan secara random, kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesa yang sudah ditetapkan. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme. Sementara itu, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik atau fenomenologis. Saudara-saudara, untuk memahami landasan filosofis dalam paham positivisme tersebut, saya akan memberikan gambaran. Positivisme merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan atau disumberkan dari pemikiran Auguste Comte, seorang filosof yang lahir di Prancis pada tahun 1798. Ia banyak sekali menulis tentang teori-teori positivisme, salah satunya yang sangat berpengaruh yaitu Cours de philosophical positif atau kursus filsafat positif. Kemudian ada sistem politik positif. Itu dua yang terkenal tentang positivisme. Salah satu buah pikirannya yang sangat penting dan berpengaruh adalah tentang tiga atau tahapan cara berpikir manusia dalam berhadapan dengan alam semesta. Yaitu, saudara-saudara, pertama tingkat teologi, kemudian ada tingkat metafisik, dan ada tingkat positif. Jadi ada tiga, yaitu tingkat teologi, tingkat metafisik, dan tingkat positif. Saudara-saudara, tingkatan teologi, pada tingkatan ini manusia belum bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan sebab akibat, sehingga segala kejadian di alam semesta ini merupakan akibat dari suatu perbuatan Tuhan, dan manusia hanya bersifat pasrah. Nah itu, dan yang dapat dilakukan adalah memohon pada Tuhan agar dijauhi dari berbagai bencana. Tahapan ini terdiri dari tiga tahapan lagi yang berevolusi, yaitu tahap animisme, tahap politeisme, dan sampai dengan tahap monoteisme. Selanjutnya yang kedua, yaitu tingkat metafisik. Pada dasarnya tingkatan metafisik ini merupakan suatu variasi dari cara berpikir teologis, di mana Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa diganti dengan kekuatan-kekuatan abstrak, misalnya istilahnya kekuatan alam. Dalam tahapan ini manusia mulai menemukan keberanian, jadi merasakan bahwa kekuatan yang menimbulkan bencana dapat dicegah dengan memberikan sajian-sajian, kemudian dapat memberikan simbol-simbol untuk penolak bala. Nah ini menurut Auguste Comte. Selanjutnya, saudara-saudara, ada tingkat positif. Nah pada tahapan ini manusia sudah menemukan pengetahuan yang cukup untuk menguasai alam. Jadi sehingga manusia itu dengan teori-teorinya mampu menciptakan pesawat terbang. Ini hitungan positivisme dipakai. Kemudian bagaimana benda mengapung. Ini jadi manusia sudah menemukan teori-teori tentang pengetahuan alam. Jika pada tahapan pertama manusia selalu dihinggapi rasa khawatir berhadapan dengan alam semesta, pada tahap kedua manusia mencoba untuk mempengaruhi kekuatan yang mengatur alam semesta, maka pada tahapan positif manusia lebih percaya pada ditemukannya hukum-hukum alam. Dengan bekal itu manusia mampu menundukkan atau mengatur alam, alam serta memanfaatkannya untuk kepentingan manusia. Tahapan ini merupakan tahapan di mana manusia dalam hidupnya lebih mengandalkan pada ilmu pengetahuan. Dengan memperhatikan, saudara-saudara, tahapan-tahapan seperti dikemukakan di atas, tampak bahwa istilah positivisme mengacu pada tahapan ketiga, yaitu pengetahuan positif.
dari pemikiran Auguste Comte. Tahap positif ini dianggap sebagai merupakan tahapan tertinggi. Ini berarti dua tahap sebelumnya merupakan tahapan yang lebih rendah dipandang dari teori positivisme dari Auguste Comte. Positivisme, saudara-saudara, merupakan filsafat yang anti metafisik. Hanya fakta-fakta saja yang dapat diterima. Segala sesuatu yang bukan fakta atau gejala tidak mempunyai arti. Oleh karena itu yang penting dan punya arti hanyalah yaitu mengetahui fakta agar siap bertindak. Manusia harus menyelidiki dan mengkaji berbagai gejala-gejala yang terjadi beserta hubungan-hubungannya. Di antara gejala-gejala tersebut agar dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Comte menyebut jadi hubungan-hubungan tersebut dengan konsep-konsep dan hukum-hukum yang bersifat positif dan dalam arti berguna untuk diketahui karena memang benar-benar nyata, bukan bersifat spekulasi atau metafisika. Saudara-saudara, filosofi penelitian kuantitatif dikembangkan oleh filsafat positivisme, dapat dijelaskan dari unsur-unsur dalam filsafat secara umum yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu pengembangan setiap unsur disesuaikan dengan karakteristik ilmu masing-masing. Ontologi misalnya merupakan unsur dalam pengembangan filsafat sebagai ilmu yang membicarakan tentang objek atau materi kajian suatu ilmu. Dalam hal ini ontologis, saudara-saudara, penelitian kuantitatif hanya meneliti semua sasaran penelitian yang berada dalam kawasan dunia empiris. Epistemologi, saudara-saudara, merupakan unsur dalam pengembangan ilmu filsafat. Yang dikembangkan dalam penelitian adalah bagaimana cara menemukan kebenaran yang koheren dan konsisten. Nah, kemudian aksiologi membicarakan tentang sistem nilai suatu ilmu secara filosofis. Dalam hal ini penelitian kuantitatif menjunjung tinggi nilai keilmuan yang objektif, yang berlaku secara umum dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat spesifik. Nah, demikian uraian saya tentang bagaimana pengaruh filsafat paham positivisme dalam penelitian kuantitatif. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan kepada 5 orang penanya. Sekian dan terima kasih.